Orang api ini tidak mudah ditusuk. Dia awalnya adalah dewi cantik dari Pulau Teviti. Baik hati, menyediakan tanah bagi umat manusia. Tapi manusia serakah dan tidak bersyukur. Sebaliknya, manusia mencuri hatinya. Jadi mengarah ke dewi yang lembut ini. Berubah menjadi iblis yang kejam Yaka. Sampai 100 tahun kemudian. Seorang gadis kecil muncul dan memecahkan kebuntuan. Nama gadis itu adalah Moana, seorang gadis yang dipilih oleh laut. Hari itu Moana sedang bermain di pantai. Menemukan kura-kura kecil yang hilang. Gadis baik hati membawanya kembali ke laut. Tanpa diduga, tindakan ini dicintai oleh laut. Laut menyuruhnya untuk maju dan memberinya sepotong batu giok hijau. Tidak lama kemudian ayahnya berlari untuk membawa Moana pergi. Dan batu giok itu juga jatuh ke laut. Tapi dia sudah terkena laut untuk pertama kalinya. Moana memiliki hati yang kuat yang ingin menjelajahi lautan. Tetapi setiap kali ayahnya muncul tepat waktu untuk menghentikannya. Seiring berjalannya waktu, Moana berangsur-angsur tumbuh. Gadis yang melupakan pertemuan ajaib masa kecilnya. Sampai hari ini, ada kabar buruk di pulau itu. Kelapa segar dan segar menjadi layu dan menghitam. Kandang pemancingan juga menjadi kosong. Semua orang kehilangan sumber makanannya. Moana sebagai kepala suku generasi berikutnya. Dia menyarankan agar semua orang bisa pergi ke laut untuk mencari daratan baru. Tapi setelah mendengar itu, ayahnya menjadi marah, dan membuang pikiran itu dari otak Moana. Tapi Moana tidak mendengarkan nasihat ayahnya dan masih diam-diam mendayung ke laut sendirian. Alhasil, dia tidak pergi terlalu jauh saat ombak menghantam pantai. Semua ini dilihat oleh nenek Moana. Nenek membawa Moana ke sebuah gua dan menceritakan semuanya padanya. Ternyata nenek moyang mereka dulunya adalah pelaut yang hebat. Banyak generasi menginjakan kaki di banyak lautan lain. Tapi sejak seorang pria gemuk bernama Maui mencuri hati Dewi Laut, sang Dewi berubah menjadi iblis. Lepaskan monster laut dan hancurkan perahu nelayan. Demi keselamatan suku, patriark hanya memerintahkan kapal untuk disembunyikan. Dan melarang berlayar. Setelah mengatakan itu, nenek memberi Moana sepotong batu giok hijau. Katakan pada Moana bahwa ini adalah jantung sang Dewi. Hanya untuk menemukan Maui, untuk mengembalikan hati kepada Dewi bersamanya. Hanya dengan begitu suku dan laut dapat diselamatkan. Tidak lama kemudian, nenek Moana meninggal. Karena dia ingin menyelamatkan seluruh suku, Moana tetap bertekad. Jiwa nenek berubah menjadi ikan bercahaya yang memandu Moana. Malam itu, langit tiba-tiba menyambar petir. Gelombang besar menutupi langit dan menabrak Moana. Pada saat Moana bangun, dia sudah berada di pulau tempat Maui berada. Pria gendut ini bukan orang biasa. Dia mencuri hati sang Dewi. Ubah Dewi menjadi iblis yang menakutkan. Dan dia sendiri dikurung di pulau ini selama ribuan tahun. Hari itu, seorang gadis datang ke pulau ini. Dia ingin meyakinkannya untuk mengembalikan hati kepada Dewi. Akibatnya, Maui sangat narsis, dia mengira Moana adalah penggemarnya. Segera ukir namaku di perahu dayung dan berikan pada Moana. Moana sangat marah, langsung memukul perutnya dengan dayung. Maui dipukuli dan hanya menyetujui permintaan Moana. Tapi begitu dia berbalik, Moana ditipu ke dalam gua. Maui berlayar sendiri dari pulau itu. Tapi Moana adalah wanita hebat. Aku baru saja melihatnya dengan gesit memanjat ke patung yang merangkak keluar dari celah di atas gua. Kemudian dengan bantuan laut, Moana dengan lembut menyusul perahu. Maui melihat ini dan hendak melompat ke laut dan pergi sendiri. Tanpa diduga, laut dibawa ke perahu. Tidak dapat melakukan hal lain, Maui memutuskan untuk pergi bersama Moana untuk mengembalikan hati sang Dewi. Tapi tiba-tiba sebuah panah ditembakkan ke kapal. Ketika mereka menoleh untuk melihat, itu adalah sekelompok monster kelapa. Mereka mengarahkan kapal besar untuk menyerang ke arah Moana. Dan pada saat yang sama mencuri hati sang Dewi. Waktu sangat mendesak, Moana sendirian melompat ke atas kapal untuk melakukan serangan balik. Fleksibilitas untuk menyerang dan bertahan dengan tubuh yang kuat. Moana akhirnya memenangkan kembali hati sang Dewi. Melarikan diri dari serangan. Sepanjang jalan, Moana sekali lagi meyakinkan Maui untuk pergi bersama untuk mengembalikan hati kepada sang Dewi. Maui juga mengungkapkan isi hatinya. Ternyata dia ditinggalkan oleh orang tuanya di usia muda. Kemudian diselamatkan oleh malaikat. Lalu beri aku kail ajaib untuk menjadi setengah dewa.
Sejak itu Maui memiliki kemampuan untuk berubah menjadi bentuk apapun. Tapi sekarang Maui telah kehilangan kail ajaibnya. Itu juga berarti dia kehilangan semua sihirnya. Jika Anda ingin menghadapi iblis Yaka, Anda harus menemukan kailnya terlebih dahulu. Kemudian mereka mendaki gunung yang tinggi. Di puncak tebing, Maui melompat dan membantingnya ke bawah. Buka pintu batu ajaib. Di bagian bawah adalah hitam tanpa dasar. Maui memimpin dan melompat ke bawah terlebih dahulu. Moana juga melompat turun setelah. Di bawah ini adalah Raja Monster legendaris. Kail ditempatkan di belakang kepiting emas raksasa. Jadi Maui menggunakan Moana sebagai umpan. Dan dia naik ke punggung kepiting untuk mengambil kailnya. Kepiting yang dipermainkan sangat marah. Langsung pukul Maui tanpa henti. Moana membuat hati dewi palsu. Lalu tipu binatang bodoh itu. Baru sekarang berhasil melarikan diri dari tempat itu. Dua orang berjalan ke depan. Akhirnya tiba di tempat iblis kejam Yaka. Iblis kejam Yaka akhirnya muncul. Maui mengambil hati sang dewi, berubah menjadi elang dan terbang ke arahnya. Tapi langsung terkena pukulan yang terbang ke dasar laut. Maui dengan cepat berubah menjadi ikan, mengambil hati sang dewi. Menghadapi rentetan serangan Yaka, Maui baru saja kembali ke perahu kecil. Tapi iblis tidak berniat untuk memaafkan mereka. Dia mengangkat tangannya dan memukul mereka. Maui melawan dengan langsung. Tapi tetap tidak bisa berhasil. Keduanya tersapu oleh gelombang besar. Setelah duel sengit, kail ajaib Maui rusak parah. Tidak ada lagi kait Maui seperti orang normal. Ini menyebabkan Maui benar-benar kehilangan kepercayaan diri melawan Yaka. Aku berubah menjadi elang dan ditinggalkan sendirian. Moana mengembalikan hati Dewi ke laut sendirian. Tiba-tiba seberkas cahaya melayang dari jauh. Jiwa nenek muncul. Dia memberitahu Moana, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Harus tangguh, sama seperti nenek moyang kita. Gunakan keberanian dan kebijaksanaan untuk menaklukkan laut. Setelah dihibur oleh nenek, Moana mendapatkan kembali kepercayaan diri, sekali lagi mendapatkan kembali hati Dewi. Moana mengumpulkan semua keberaniannya dan memutuskan untuk membawa hati sang Dewi kembali ke tempat asalnya. Yaka muncul sekali lagi, tanpa henti menyerang Moana. Moana menggerakkan perahu kayu, menghindari serangan Yaka. Kemudian berhasil menggunakan kabut untuk memasuki Pulau Dewi. Tapi sebelum dia bisa bersukacita, amarah Yaka menyerbu masuk. Sepertinya Moana akan ditangkap oleh Yaka. Pada saat ini Maui tiba-tiba muncul, memotong lengan Yaka. Kemudian Maui menutupi Moana untuk mengembalikan hati kepada Dewi. Kait ajaib Maui juga memenuhi misinya. Tapi berdiri di atas Pulau Dewi, Moana tiba-tiba menemukan. Sang Dewi telah menghilang, putar kepalanya untuk melihat. Moana mengetahui bahwa dada Yaka kehilangan hati. Sepertinya Moana mengerti sesuatu. Kemudian Moana mengangkat hati sang Dewi. Cahaya biru dengan cepat menarik perhatian Yaka. Moana membuat laut membuka jalan. Maka hati ini juga kembali. Iblis Yaka dalam sekejap juga menjadi Dewi yang cantik. Ternyata setelah Dewi dicuri hatinya hilang akal. Kemudian dia berubah menjadi iblis. Pada saat ini, Maui juga dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepada Dewi. Dewi yang melihat Maui juga sangat marah, tetapi memikirkannya, dia juga korban. Jadi berhentilah membandingkannya dan beri Maui kail baru. Sampai Moana kembali ke pulau, melihat semua hal berlipat ganda. Kutukan laut juga sudah hilang. Suku dapat berlayar sekali lagi, terus menjelajahi lautan misterius. Film berakhir di sini. Sampai jumpa lagi.